Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, kembali lagi bersama kami. Pernahkah kalian mendengar ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu? Ungkapan ini sangat populer di kalangan umat muslim dan sering kita dengar sejak kecil. Tapi, apa sih sebenarnya makna di balik kalimat yang begitu indah ini? Apakah ini hanya kiasan atau ada makna yang jauh lebih dalam yang perlu kita renungi? Yuk kita bahas tuntas bersama-sama. Ungkapan ini bukan sekedar pepatah. Loh, ini adalah sebuah hadis. Meskipun ada beberapa perdebatan mengenai tingkat kesahihannya, namun maknanya sejalan dengan banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih lainnya yang menekankan betapa mulianya kedudukan seorang ibu. Secara harfiah, tentu saja kita tidak akan menemukan surga secara fisik di bawah telapak kaki ibu kita. Makna sesungguhnya adalah bahwa keridhaan Allah bergantung pada keridhaan ibu. Jalan kita menuju surga menjadi mulus dan mudah jika kita senantiasa berbakti, taat, dan memuliakan ibu kita. Coba kita renungkan sejenak. Ibu adalah sosok yang mengandung kita selama 9 bulan dengan susah payah. Ia mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan kita. Setelah kita lahir pun, perjuangannya belum selesai. Ia menyusui kita, merawat kita siang dan malam tanpa kenal lelah, mengorbankan waktu tidurnya, dan rela menahan lapar asalkan anaknya kenyang. Pengorbanan seorang ibu itu sungguh tak ternilai dan tak akan pernah bisa kita balas sepenuhnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu." Ayat ini secara eksplisit menyebutkan perjuangan ibu saat mengandung dan menyusui, mengingatkan kita akan jasa-jasanya yang luar biasa. Berbakti kepada ibu bukan hanya saat kita masih kecil atau saat kita tinggal bersamanya. Kewajiban ini berlaku seumur hidup kita. Bahkan ketika kita sudah berkeluarga, punya kehidupan sendiri, kewajiban untuk memuliakan ibu tidak pernah gugur. Rasulullah SAW pun menekankan hal ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi tetap menjawab, "Ibumu." Baru pada pertanyaan keempat, Nabi menjawab, "Bapakmu." Hadis ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan seorang ibu. Rasulullah menyebut ibu sebanyak 3 kali sebelum menyebut ayah. Ini bukan berarti kita boleh menyepelekan ayah. Sama sekali bukan. Ayah juga punya peran yang sangat penting. Tapi ini adalah penegasan bahwa ibu memiliki hak yang lebih besar untuk dihormati dan dimuliakan karena pengorbanan dan penderitaan yang ia alami, yang tidak dialami oleh seorang ayah. Lalu, bagaimana cara kita meraih surga yang ada di telapak kaki ibu? Caranya adalah dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Apa saja bentuk baktinya? Pertama, taat pada perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kedua, berkata-kata yang lembut dan sopan. Jangan sekali-kali kita membentak atau berkata, "Ah," kepada ibu kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, "Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Ketiga, membantu pekerjaannya dan meringankan bebannya. Sekecil apapun bantuan kita, itu akan sangat berarti baginya. Keempat, mendoakannya. Doa anak yang soleh
adalah amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir untuk orang tua. Bahkan setelah mereka tiada, jangan pernah putus mendoakan kebaikan, ampunan, dan rahmat untuk ibu kita setiap selesai sholat. Mungkin ada di antara kita yang hubungannya dengan ibu sedang tidak baik. Mungkin ada perselisihan, salah paham, atau luka di masa lalu. Sahabat, inilah saatnya untuk memperbaiki. Buang jauh-jauh ego kita. Datangilah ibu kita. Minta maaflah dengan tulus, cium tangannya, dan peluklah ia. Ingatlah, pintu maaf seorang ibu selalu terbuka lebar untuk anaknya. Keridhaan dan doanya adalah kunci pembuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Sebaliknya, durhaka kepada ibu adalah salah satu dosa besar yang paling dimurkai Allah. Azabnya bisa disegerakan di dunia. Sebelum azab di akhirat, hidup akan terasa sempit, rezeki seret, dan hati tidak pernah tenang. Kisah Alqamah di zaman Nabi menjadi pelajaran berharga. Ia adalah seorang ahli ibadah. Namun, sulit mengucapkan syahadat di akhir hayatnya karena ibunya marah kepadanya. Sampai akhirnya sang ibu memaafkannya. Barulah Alqamah bisa mengembuskan napas terakhir dengan lancar. Jadi, ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Surga itu dekat. Jalannya ada di depan mata kita, yaitu melalui bakti kita kepada wanita paling mulia dalam hidup kita, ibu kita. Mumpung beliau masih ada, mari kita bahagiakan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang terlambat ketika beliau sudah tiada. Bagi yang ibunya telah berpulang, jangan bersedih. Teruslah kirimkan doa terbaik, bersedekahlah atas namanya, dan jadilah anak yang soleh, karena semua itu akan sampai kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan taufik untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada ibu kita, sehingga kita bisa meraih surganya melalui keridhaan ibu kita. Mari kita sama-sama mendoakan ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.